Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa ya, salam pejuang devisa Brunei Darussalam. Nah, sebelumnya ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan memberi sharing atau memberi informasi ya, yang saya ketahui. Karena banyak pertanyaan bagaimana sih, apa saja sih persyaratannya ketika mau mudik ya mau pulang di 2020 ini, karena ini penerbangan khusus kan gitu. Jadi kita juga penasaran gitu bagaimana. Nah, sengaja saya ini buatkan video ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa memberi informasi terus. Nah, baik. Yang pertama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah habis kontrak ya, nanti Bapak Ibu jadi frekuensikan dulu, jadi hitung dulu aja. Ingat nggak Bapak Ibu pas kesini tahun berapa ya, bulan berapa. Nah, karena kontrak di Brunei ini Bapak Ibu 2 tahun ya, 2 tahun kontrak kerja. Jadi contoh aja gini, katakanlah si A ya, si A 2018 November datang ke Brunei. Nah, berarti 2020 ini berarti sudah 2 tahun gitu ya, November. Nah, berarti udah 2 tahun kontrak udah habis. Nah, setelah kita tahu kontrak kita habis, nah alangkah baiknya kita bicara sama bos ya, baik-baik ya, koordinasi sama bos atau majikan Bapak Ibu. Nah, nanti bilang, tapi sebelum bicara pun istilahnya ingin pulang, Bapak Ibu juga harus tahu jadwal penerbangan ya. Jadwal penerbangan. Biasanya jadwal penerbangan itu Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, selalu update tuh di MBC Brunei ya, MBC KBRI Brunei, maaf. Jadi di KBRI Brunei ya, di MBC itu selalu update ya di pihak Facebooknya gitu, selalu update, selalu jadwal penerbangan, dan ada di sana juga untuk pembelian tiket, booking tiketnya. Jadi di sana selalu ada, coba lihat Bapak Ibu ya, mampir aja ke Facebook KBRI Brunei ya, MBC Brunei. Nah, di sana coba kalau ingin Bapak Ibu tahu untuk tempat bookingnya di mana ya, di sana sudah dicantumkan ketika sudah diluncurkan jadwal, di sana diarahkan untuk pembukingan tiket ya. Untuk pembukingan tiket misalkan contoh di agen ini Al Barokah ya, yang di bandar itu. Dan terus ada yang di Jerudong SBY itu, terus yang di apa? Bribi ya kalau tidak salah. Nah, di situ pun ada nomor teleponnya. Nah, Bapak Ibu tinggal simpen aja itu kan, ada nomor teleponnya dan ada WhatsApp-nya. Nah, satu Bapak Ibu bisa nanyakan kapan ada jadwal lagi gitu ya, atau terus di KBRI terus update terus, lihat terus, atau Bapak Ibu eh, ada nomor WhatsApp-nya tinggal hubungi ya, yang agen biasa ditertera. Nanti saya akan share di link ini ya, di link ini untuk agen-agen tiket dan nomor WhatsApp-nya ya. Nanti saya bantu di link ini, nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja gitu. Nah, terus lanjut ketika sudah bilang ke majikan ya, kontrak Ibu sudah ya 2 tahun. Nah, biasanya, dan kita pun misalkan udah tahu oh jadwal tanggal segini. Nah, nanti majikan pun biasanya akan langsung bookingkan ya, karena penerbangan khusus ini harus booking awal, di awal. Nah, terus lanjut ketika sudah dibookingkan ya, ketika sudah dibookingkan tiket, nah biasanya 10 hari ya sebelum penerbangan tiket itu akan diluncurkan. Nah, tapi diluncurkannya biasanya dikirim via WhatsApp ya, via WhatsApp biasanya dikirim. Nah, terus untuk persyaratan tiket apa saja sih? Untuk persyaratan tiket, bawa KTP ya, KTP atau fotonya KTP Bapak Ibu. Nah, terus alamat yang di Indonesia ya Bapak Ibu, alamat yang di Indonesia,
dan nomor telepon di Indonesia ya, baik yang penting keluarga Bapak Ibu, baik istri, ibu, bapak ya, dan anak itu nggak apa-apa, yang penting ada nomor telepon Indonesia dan alamat Indonesia karena ini penerbangan khusus. Nah, terus lanjut, ketika tiket itu udah diluncurkan ya 10 hari sebelum penerbangan. Nah, bos akan melakukan pengenselan ya di paspor. Jadi di paspor tuh harus ada cancel dulu gitu. Nanti bos yang uruskan biasanya, atau agent biasanya ya, bos nyuruh agent. Nah, karena pembatalan pembatalan ini harus ada tiket Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih contohnya tiket tiket yang punya saya ya. Ini udah di print, tapi udah di print ya. Ini yang Garuda, ini udah di print ya. Nah, karena tadinya dikirim via WhatsApp ya sama ke bos. Nah, terus udah dikirim, dicetak, langsung sama bos itu dibawa ya, dibawa ke biasanya ke jabatan buruh kalau nggak salah ya. Nah, terus dicancelkan lah. Nah, nanti di paspornya dicancelkan gini. Seperti contoh dibatalkan ya. Bapak Ibu, dibatalkan. Nah, tiket karena harus ada tiket dulu. Nah, sesudah dibatalkan, nah Bapak Ibu datang lagi ke KBRI atau biasanya bos yang nguruskan. Persyaratannya apa saja? Fotokopi KTP ya, fotokopi KTP, terus ya biasa seperti nomor Indonesia dan alamat Indonesia. Nah, itu nanti bawa ke KBRI. Jadi kita harus lapor diri dulu. Nanti di sana ada borang. Ya, ada borang nanti isi. Ya, nama Bapak Ibu ya. Terus alamat rumah, terus alamat keluarga dan nomor telepon keluarga, dan di sana ada nama majikan, nomor telepon majikan, alamatnya gitu. Nanti biasanya Bapak Ibu tinggal lihat aja karena nanti ya akan dikasih LD kayak gini ya. LD. Di sini pun nanti kan ada nama bos kita, ini kita enak gitu ya. Nah, nanti setelah lapor diri ke KBRI ya, isi borang udah, lapor diri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nanyakan ya, tanyakan gitu ke KBRI kapan untuk swabnya gitu, swab tes dulu gitu. Jadi sebelum balik ke Indonesia pun kita harus tes swab dulu di sini. Nah, setelah dicantumkan ya, diarahkan untuk tes swab, dan biasa pun agen tiket pun ya ketika kita sudah beli tiket biasa dikasih tahu. Nah, nanti kamu swabnya tanggal segini segini ya. Pokoknya 3 hari sebelum penerbangan gitu. Nah, terus lanjut swab ya. Apa saja persyaratan swab tes? Nah, nanti swab tes bawa paspor Bapak Ibu ya. Bawa paspor Bapak Ibu ya, dan sama tiketnya juga ya, dan persyaratan yang lain nanti dikasih. Kalau misalkan bos nggak nguruskan, Bapak Ibu yang nguruskan, tinggal datang aja ke Ripas ya, ke Ripas ini gitu. Ditinggal datang aja ke Ripas. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pembayaran swab ya, swab tes itu Rp50 Bapak Ibu ya, Rp50. Rp50 pembayaran untuk swab tes ya. Ketika kita untuk pembayaran swab tes Rp50, dan kita harus bawa persyaratannya lagi ya, seperti ini apa, paspor dan dokumen-dokumen lain. Tapi biasanya yang ditanyakan paspor dulu sih, paspor. Nah, setelah bayar itu biasanya Bapak Ibu untuk pembayaran ya, untuk pembayaran Bapak Ibu bisa awal ya, bisa awal, bisa ya, misalkan saya 4 hari lagi swab nih, boleh, mau bayar dulu boleh, itu mau istilah nanti pas swab boleh. Nah, nanti ada resit Bapak Ibu ya, ada resit, nanti dikasih resit pembayaran. Nah, itu jangan hilang gitu. Karena apa? Nanti ketika pengambilan pengambilan hasil tes swab
Dan ketika kita swab pun nanti kita ditanyakan, ya. Nanti ditanyakan itunya apa, resitnya. Dan jangan lupa ini bawa-bawa terus. Pokoknya persyaratan ini bawa-bawa terus ya. Kayak tiket, kayak paspor, bawa-bawa. Nah, swabnya Bapak Ibu ya. Swabnya itu berarti bawa paspor, dokumen, dan resit ya. Bapak Ibu kan udah bayar, nanti dikasih resit, nanti bawa. Nah itu biasanya di ujung, kalau itu di Ripas ya, pokoknya paling ujung sebelah sini gitu ya. Kalau Bapak Ibu naik bus, nanti saya buatkan video ya. Nanti saya buatkan video untuk arah ke kalau misalnya jalan kaki arah ke tempat swab tes ya. Nanti saya buatkan video. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa subrek gitu ya. Kalau bahasa subrek, agar saya buat video untuk selanjutnya pada istilahnya untuk pengambilan itu, untuk pengambilan dan tempat untuk swab tes ya. Nah, swab tes itu Bapak Ibu ya, swab tes itu kita nanti di sana isi borang ya, isi borang lagi, isi borang seperti nama kita ya, terus nomor telepon yang Brunei atau nomor telepon bos ya. Pokoknya nanti di sana isi borang, terus alamat Indonesia, terus keluarga Indonesia ya, nomor teleponnya. Seperti nanti isi borangnya seperti kita lapor di KBRI, itu sama gitu. Nah, terus ketika swab itu biasanya ngantrinya kalau mau Bapak Ibu datang awal ya. Biasanya ngantrinya itu yang biasa ngantrinya gitu. Dan jangan lupa bawa masker ya Bapak Ibu. Nah, kalaupun nggak bawa masker, biasa di sana nanti dikasih ada, tinggal minta aja. Nah, oke, sudah itu saya akan kasih tahu swab tuh bagaimana. Jadi nanti itu ada alat ya, seperti apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kita kasih contoh aja ya. Misalkan kayak balpen lah, tapi bukan itu, lentur Bapak Ibu ya, lentur putih. Nanti dicolokin ke sini Bapak Ibu ya, dimasukkan ke hidung, kerasa ke sini gitu. Tapi nggak apa-apa, agak geli-geli sedikit gitu. Nanti dicolokin ke hidung, udah gitu aja swab. Nanti udah balik aja. Nah nanti Bapak Ibu sehari sudah swab, hasilnya akan dikasih tahu biasanya malam dikasih tahu lewat SMS ya, positif negatifnya itu ya. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang tes, mudah-mudahan dilancarkan semua gitu. Nah biasanya itu malam di SMS kan ya, ke nomor telepon yang sudah kita cantumkan di borang gitu ya, di borang di formulir itu. Nah setelah ada informasi SMS, besoknya tinggal datang lagi ya untuk pengambilan hasil ya, hasilnya gitu. Nah kalau untuk pengambilan tempatnya Bapak Ibu biasanya di pojok ya. Kalau kita swab tes di sini, nanti kita jalan lagi ke sini. Nah untuk pengambilan jadi di belakang, nanti diarahkan. Yang penting tanyakan aja ke petugas Bapak Ibu, jangan malu ya. Karena malu di jalan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Nanti tanyakan aja ke petugasnya gitu. Nanti pengambilan pun kita bawa apa? Bawa lagi paspor kita ya, paspor kita sama struk pembayarannya, resitnya bawa lagi gitu ya. Jadi pokoknya paspor sama dokumen-dokumen lain ya, pokoknya jangan lepas gitu ya. Nanti akan ditanyakan lagi gitu. Nanti akan ditanyakan lagi. Nah, ketika pas itu nanti ditanyakan, sesudah ditanyakan itu hasilnya akan keluar. Jadi sehari sesudah swab itu hasil akan keluar, nanti diambil. Nah terus hasil swab tesnya Bapak Ibu ya, hasil swab tesnya, jadi hasil swab tesnya kertas ya. Jadi kertasnya ada dua, ada yang original satu di dalam amplop, yang fotokopiannya satu. Nah itu pokoknya jangan hilang hasil itu Bapak Ibu gitu. Karena hasil itu pas di bandara juga ya, nanti di airport juga ya, nanti akan ditanyakan gitu. Pokoknya jangan sampai hilang gitu. Dan di Indonesia pun nanti ditanyakan lagi gitu. Karena masa
itunya apa, masa swab test itu 72 jam. Berarti berapa? 5 hari kan? Kalau kita tidak salah 5 hari ya. Berarti 72 jam. Gitu. Nah, oke, nanti saya akan buat video selanjutnya untuk tempat swab test ya. Untuk tempat swab test dan tempat pembayarannya ya. Tempat counter 15 itu Bapak Ibu. Di counter 15, pokoknya counter 15 aja gitu ya untuk pembayaran gitu. Nah, oke, nanti saya akan buat videonya, dan jangan lupa like ya dan subscribe Bapak Ibu ya, subscribe ya, agar saya semangat untuk membuat video dan informasinya. Dan jangan lupa komen ya, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini untuk informasinya. Mohon maaf jika tidak jelas dan acak-acakan gitu ya untuk ceritanya ya, karena ini saya apa adanya gitu untuk memberi informasi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan lagi ya Pak Ibu.